Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Darul Quran. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Alhamdulillah di tahun baru ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan juga rajin mencuci tangan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, sebelum kita melangkah pada materi tentang ikhtiar dan juga tawakal, mari kita terlebih dahulu membahas soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan 2 minggu sebelumnya. Yang pertama, jelaskan pengertian optimis baik secara bahasa maupun secara istilah. Sebagaimana sudah kalian ketahui, sudah kalian simak pada video sebelumnya, optimis secara bahasa berarti optimal atau terbaik. Sedangkan pengertian secara istilah adalah mempunyai keteguhan dan keyakinan di dalam mengenai masa depan atau hasil yang sukses dari sesuatu. Itu adalah pengertian optimis baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian sebutkan 3 ciri-ciri orang yang optimis. Yang pertama adalah selalu berusaha dan pantang menyerah. Yang kedua, memiliki keteguhan hati. Yang ketiga, menganggap masalah sebagai tantangan yang harus dihadapi, dan banyak lagi. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 manfaat dari orang yang optimis. Manfaatnya adalah lebih bahagia, kemudian memiliki panjang umur, memiliki badan yang sehat, mudah ataupun bisa sigap dalam menghadapi stres, kemudian kemungkinan kecil untuk depresi itu sudah kecil sekali. Kenapa? Karena dia memiliki sikap optimis. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah hendaklah kita selalu optimis dalam menghadapi ujian maupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sertai dengan usaha yang maksimal atau ikhtiar ya. Setelah kita berusaha, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang lebih bisa di dalam menghadapi masalah ya. Yang kelima, jelaskan pengertian tiaroh. Ingat, tiaroh bukan toharoh ya. Tiaroh adalah firasat buruk dan kesialan, sebagaimana yang sudah Pak Mutakin terangkan. Mungkin bisa firasat buruk dari burung. Oh, kalau ada burung suara gini berarti menandakan ini. Kalau ada hewan ini. Nah, anak-anak yang mencatat atau menjawab tiaroh itu sebagai bersuci, itu berarti kalian jelas tidak melihat video ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Mari kita simak dan kita baca surat An-Najm, surat yang ke-53, ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya,
Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. Oke, setelah kita baca dan kita simak, sekarang kita membahas makna kandungan dari ayat tersebut. Yang pertama adalah pengertian ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Ya. Kalau dalam bahasa nahwu shorob, ya, itu adalah bentuk masdar di lafaz ikhtaro, yakhtaru ikhtiaron, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, itu kalau di di Al-Miftah insya Allah diajarkan. Jadi kalian itu diajarkan wazan-wazan atau tasrifannya, ya, tasrifnya. Kemudian secara istilah arti dari ikhtiar adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan atau keinginan yang dicita-citakan. Jadi ikhtiar itu adalah berusaha dengan sekuat tenaga, apa yang dia miliki, tenaganya, pikirannya, kemudian fisiknya, kemudian bisa juga hartanya, dalam rangka apa? Meraih sesuatu yang dia cita-citakan. Contoh, kalian kepingin menjadi dokter, berarti ikhtiarnya, usahanya adalah satu, kalian bersekolah. Ya, setelah SMP kalian memilih ke SMA, jenjang yang lebih tinggi. Ya, kemudian kalian memilih jurusan IPA atau IPS. Kalau dokter biasanya IPA kalau nggak salah. Ya, kemudian kalian kuliah ke kedokteran. Ya, berarti tenaga, pikiran, bahkan harta pun harus kita kerahkan dalam rangka apa? Meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Ya, kalau kepingin menjadi dokter tapi sekolah sudah malas, kemudian belajar tidak pernah, ya berarti kita tidak ada tidak ada usaha. Kalau tidak ada usaha, jangan harap apa yang kamu cita-citakan bisa sukses. Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk ikhtiar apa saja? Yang pertama, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Ya, kepingin apapun berarti harus ada kerja keras dan juga usaha. Ya, kepingin jadi dokter, kepingin jadi pengusaha, kepingin hidupnya sukses, kepingin apapun. Ya, kepingin meraih berprestasi, siswa yang berprestasi menjadi juara kelas. Nah, berarti harus ada kerja keras, harus ada semangat dan juga belajar yang giat. Yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tetap semangat. Orang berusaha itu pasti ada kegagalan, pasti ada halangan. Tapi itu tidak harus membuat turun semangat kita, ya. Harus tetap bersemangat. Kemudian tidak mudah menyerah dan putus asa. Ya, tidak mungkin orang itu jalannya lurus terus. Ya, pasti ada belokannya, ada tanjakannya, ada turunannya. Ya, begitu juga dengan kehidupan. Ya, hidup itu tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Ya, kalau saya jadi anak orang kaya, mungkin saya tidak sesusah ini. Saya tidak katakanlah saya tidak sesengsara ini. Tidak seperti itu. Nah, bahkan kalian pun kalau menjadi anak orang kaya, belum tentu kalian bisa meraih cita-cita. Ya, kenapa? Karena sudah banyak harta, akhirnya kalian menjadi lengah. Alah, ada duit kayak gini. Ya, itu malah membuat kalian menjadi menyerah dan putus asa. Tetap semangat. Ya. Kemudian yang keempat adalah disiplin dan penuh tanggung jawab. Ya, kenapa? Disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan. Bagaimana caranya kita melatih disiplin? Dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, itu kita sudah
berlatih menjadi orang yang disiplin. Ya, disiplin waktu, disiplin dalam segala hal. Ya, kita tahu kalau ini waktunya kita seperti ini, pandai mengatur waktu. Ya, kita sebagai pelajar, ini waktunya belajar, ini waktunya bermain, waktunya istirahat, waktunya bareng keluarga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ya, itu kalau kita sudah usia-usia bekerja. Kalau kita dalam kondisi pelajar, dalam predikat kita yang masih belajar, ya berarti apa? Giat belajar dalam rangka memenuhi meningkatkan prestasi kita di bidang yang kita mampu. Kemudian rajin berlatih dan belajar agar meraih kesuksesan ya, maaf. Adik bayi, atau gini aja, kalian tidak mungkin langsung berlari, langsung naik sepeda, ya pasti ada prosesnya, ada tangganya. Ya, adik bayi itu nggak mungkin langsung makan nasi, langsung berjalan, nggak mungkin. Pasti ada masa-masanya, ada prosesnya. Masa-masa atau proses dia belajar tengkurap, proses dia belajar nek wong Jawa jenenge nyangga gulu, ya kepalanya melatih urat leher, ya. Ya, ada proses dia kemudian merangkak. Setelah merangkak ada proses dia berdiri, menggapai sesuatu, memegang sesuatu, ya, agar tidak jatuh. Kemudian berjalan, setelah berjalan berlari, kemudian bermain sepeda dan sebagainya. Itu semuanya ada prosesnya dan ada latihannya. Ya, adik bayi kalau digendong terus, nah, ayo disuruh, aduh kasihan, masih kecil kok disuruh, ya tidak akan mungkin bisa. Kalian juga seperti itu, ya harus tetap berlatih dan belajar. Gagal tidak masalah, ya. Oke. Kemudian selanjutnya dampak positif ikhtiar. Yang pertama adalah terhindar dari sikap malas, ya. Yang kedua, dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukan. Ketika kita, usaha seperti ini, ternyata hikmahnya di sini, manfaatnya di sini. Nah, kita mengambil hikmah, mengambil ibarat, memberikan contoh teladan bagi orang lain. Ya, kalau kita bersemangat, maka kita menjadi contoh orang lain. Delon arek iku lho nak, ya. Biyen ku gak iso belas nol botol, ya. Sampai alip-alipan gak ngerti, ya. Saiki ngajine pinter. Kenapa? Rajin berlatih, giat belajar, selalu berusaha, ya. Dijadi contoh bagi orang yang lain. Yang kedua, yang keempat, mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak hanya berpangku tangan kepada Allah, orang jagakno. Nah, ada usaha dia. Kemudian merasakan kepuasan batin. Kenapa demikian? Walaupun dia gagal, alhamdulillah rek, aku walaupun gagal, tapi ini adalah usaha saya. Ya, ada kepuasan batin. Apalagi kalau sukses, ada seakan-akan alhamdulillah ternyata usaha yang saya lakukan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian terhormat dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan sesama manusia. Kenapa? Tidak berpangku tangan seperti tadi. Ya. Orang jakakno, Allah wong tuaku sugih, kok aku nek gede lah diwarisi hartane, ya kok aku usaha lah gampang. Nah, tidak seperti itu. Itu namanya menjagakan. Nah, menjagakno. Tidak boleh. Kemudian dapat berlaku hemat. Ya. Hemat itu bukan kikir, ya, bukan pelit. Hemat itu berarti membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Karena ada yang namanya kita butuh, ada yang namanya kita perlu. Ya. Kalau butuh berarti memang kebutuhan, kalau kita perlu ya penting apa enggak. Nah, terkadang kan hanya wis di sepatu si api, kepengin tuh sepatu mana. Kira-kira perlu apa enggak itu? Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah membiasakan diri berikhtiar. Sikap perilaku ikhtiar harus dimiliki oleh setiap muslim
agar mampu menghadapi semua godaan dan tantangan dengan bekerja keras dan ikhtiar. Bagaimana caranya? Kuatkan iman kita kepada Allah, ya. Dengan kita yakin bahwa Allah sudah mengatur semuanya, dan Allah mengatur itu pasti ada campur tangan manusia, dalam arti ada usaha manusia. Tidak semuanya diserahkan kepada Allah. Ya Allah, semuanya keserahkan padamu, tapi dia gak gelem nyambut gawe, gak gelem sinau, gak gelem belajar, ya tidak akan mampu, tidak akan mungkin. Kemudian hindari sikap pemalas, ya. Malas dalam hal apapun, ya. Mau berangkat sekolah, aduh kok males sih jam ini, ya dituruti ya tetap malas, ya. Waktunya sholat, aduh sengko si iku sore-sore titik. Nah, jangan seperti itu, hindari. Yang ketiga, jangan mudah menyerah dan putus asa, ya. Tetap bersemangat, tidak mudah menyerah. Kemudian selalu berdoa kepada Allah, ya. Setelah melakukan usaha, tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan hasilnya yang terbaik padamu. Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya hasilnya saya serahkan padamu. Nah. Kemudian giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha, ya. Belajar semangat, giat, tekun. Kenapa? Ya tadi, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, pasti kita punya semangat untuk mencapainya, ya. Kemudian tekun dalam melaksanakan tugas. Apa yang diberikan Bapak Ibu guru, tugasnya dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan waktunya. Sekarang kan walaupun tugas itu semua guru memberikan tugas, tapi tidak memberikan anak-anak. Dan anak-anak pun diberikan keringanan yang seringan-ringannya. Bisa bertanya kepada orang tuanya, bisa bertanya kepada saudaranya yang mengerti, ya, atau bisa melihat di buku, ya. Tapi ingat, jangan sampai keluar dari tema. Terkadang anak-anak itu jawabannya itu tidak ada yang sama dengan yang Pak Mutakin berikan di materi PBT ini, ya. Mencari jawaban sendiri di internet, ya. Ya, maka Pak Mutakin kasih nilai setengahnya. Kenapa? Berarti kalian menyepelekan tugas dari guru. Memang dikerjakan, tapi jawabannya tidak sesuai dengan materi, ya. Kemudian pandai memanfaatkan waktu. Orang yang cerdas berarti dia bisa mengatur waktunya. Kemudian tidak mudah putus asa, selalu berusaha untuk memajukan usahanya. Dalam artian kalau kita pelajar berarti kita tidak putus asa. Kita selalu berusaha agar tetap menjadi orang yang bermanfaat, ya. Walaupun saya tidak pintar, tapi tetap saya berusaha belajar, ya. Minimal saya paham. Nah, seperti itu. Kemudian tawakal. Apa itu tawakal? Mari kita baca surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkat rahmat Allah wahai Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka serahkanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Makna kandungan ayatnya dan disebut adalah pengertian tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal secara bahasa berarti berserah diri atau pasrah. Sedangkan menurut istilah, berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Jadi tawakal itu tidak hanya pasrah saja, tapi karena kita sudah melakukan usaha yang
simal. Ya berarti apa? Tidak berpangku tangan, berarti tidak njagakno nang Gusti Allah. Ya Allah, aku terserah kamu lah. Ya. Rumangsamu gendakamu. Ya. Nah seperti itu. Jadi kita, ya Allah, kuserahkan semuanya kepadamu. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Ya, saya sudah belajar maksimal. Engkau yang berikan kami ilmu, maka berikanlah ilmu kepadaku. Nah seperti itu. Kemudian keutamaan tawakal yang pertama, tawakal sangat disukai Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, ayat yang terakhir tadi. Kemudian dengan tawakal akan mencukupkan keperluan kita. Ya. Yang ketiga, bukti iman yang kuat. Ya. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah. Maka dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ya. Tidak langsung, kalau saya begini, kalau saya kepingin usaha sukses, saya begini, maka saya akan sukses. Tidak. Tetap ada Allah yang memberikan kekuatan atau yang mengatur segala sesuatu. Kemudian Allah akan memudahkan urusan rezeki kita dengan mudah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Allah yang akan memudahkan urusan kita. Berarti kita sudah memasrahkan kepada Allah. Orang kalau pasrah itu biasanya akan enak, ya. Maksudnya apa? Gini. Ada orang punya hajat, kemudian datang ke Pak Ustadz, datang ke Kiai, Yai, kula besok ada hajat mantenan anak saya, ada hajat nyunatno anak saya, kula pasrah jenengan dos pundi saine. Nah, ngono enak ya. Enggak besok jenengan saya pasrahi untuk gini, tapi gini, tapi nah kebanyakan tapi ya. Kalau kita pasrahkan semuanya, ya pasti Allah akan memberikan rezeki yang kita dengan mudah. Kemudian ini yang harus kita ingat, tawakal kepada Allah harus didahului dengan usaha. Ya. Kalau sudah usaha kemudian tawakal, itu baru benar. Tapi kalau tawakal saja tanpa usaha itu namanya 0-0. Apa namanya? Mustahil. Ya. Hal yang tidak mungkin. Belum berusaha kok sudah dipasrahkan. Kemudian setelah itu barulah berserah diri kepada Allah. Ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad untuk mengikat unta kemudian bertawakal. Ada sahabat datang ke masjid, kemudian dia masuk masjid. Kata Nabi, ikat kendaraanmu. Ya, kalau sekarang itu kunci ganda motormu. Saya sudah pasrah kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Jangan seperti itu tawakal. Kamu kunci kendaraanmu, kamu gembok, kemudian kamu tawakal kepada Allah. Setelah kamu sholat kok motormu hilang, setelah diparkir motor hilang, nah itu baru tawakal. Ya. Tapi kalau motor ditaruh, kuncinya ditaruh, tidak diambil, saya tawakal kepada Allah, ya hilang akhirnya. Nah itu namanya konyol. Ya, berarti harus ada usaha, kemudian baru berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita agar meraih kesuksesan? Yang pertama adalah tetapkan harapan dengan optimis. Ya, optimis. Yang kedua, raihlah harapan dengan ikhtiar. Harus ada usaha. Kepingin apapun cita-citamu, tetap diawali dengan usaha. Optimis, kemudian usaha. Dan yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah setelah meraih usaha yang optimal. Kalau semuanya sudah dilaksanakan, tenaganya, pikirannya, hartanya, fisiknya, semuanya diserahkan kepada Allah hasilnya. Nah, insya Allah sukses akan di depan mata. Mudah-mudahan kelas 9 anak-anakku, kalian nanti menjadi anak-anak yang sukses. Kalian bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Ya, yang punya keahlian silakan sekolah di SMK ya sesuai dengan bidangnya. Saya ingin ahli di bidang komputer, saya ingin ahli di bidang otomotif. Nah, silakan. Mulai sekarang tetapkan atau raih cita-citamu. Kamu ingin jadi apa? Ya, mulai sekarang berusaha semaksimal mungkin. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Ya. Demikian yang ingin sampaikan. Apabila ada yang bertanyakan, silakan bertanya di WA
Dari sekian Pak Mutakin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.